Kembali lagi di bersama, ini namanya bersama. Dan kali ini bersama Yusril Fariza. Ada tepuk tangan nggak? Nggak usah, Oh, nggak biasa usah. aja, biasa aja. Ngobrol-ngobrol, biasa aja. Sebelum kita Ngobrol-ngobrol. memulai ya, sebelum kita mulai. Iya. Aku ada beberapa pertanyaan buat Mundra sebenarnya. Personal nih? Iya, menurutmu konten kreator tuh bakat apa emang Kerja ada keras. ada orang yang memang emang dia konten kreator nih gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya, Bakat atau? kadang-kadang kepekaan kita sebagai konten kreator tuh kan kadang-kadang tahu gitu dikontenin gitu. Oh, oke. Tapi ada yang kayak pengen jadi konten kreator nih gitu. Beberapa kali berusaha tuh tapi nggak nemu gitu loh. Oh, oke. Nggak nemu. Nggak nemu breaknya tuh nggak nemu gitu loh. Iya. Pada akhirnya menurut gue sih itu masalah taste sih. Tes. Masalah taste. Nah. Kepekaan untuk ngelihat sesuatu menjadi konten. Heeh. eh, Melihat opportunity jadi konten lah ya. Iya, melihat opportunity itu jadi konten itu Heeh. butuh kepekaan memang. Heeh. Butuh kepekaan dan kan kalau konten itu kan nggak cuma bikin aja kan sesuatu kan, tapi Iya. faktornya misalnya numbers atau ini apakah ramah brand atau enggak atau apa. Kalau misalnya cuma mengandalkan konten untuk viewers doang, kayaknya itu bisa misalnya bahas pemerintah, nyindir Iya. orang Iya, atau apa riding kayak gitu. wave-nya ada gitu ya. Ada kontroversinya lah gitu. Tapi untuk konten-konten yang sifatnya itu apa ya, kayak edukatif atau menghibur, Iya. itu kayaknya butuh kepekaan tuh. Dan itu menurut gua kayaknya itu bakat. Nah, kamu yang mana? Kayaknya Aku pernah nanya Yono. Hah? Yono bilang bahwa dia mungkin meant to be content creator. Tapi sekarang dia lagi nggak kegesek tuh ininya, apa namanya, instingnya tuh nggak kegesek gitu. Oke. Jadi dia content creator tapi sekarang lagi nggak gitu. Kalau kamu yang mana? Kayaknya yang bakat sih. Yang bakat? Kayaknya deh. Kayak- Kayaknya. Kayak aku juga mikirnya iya, karena kayaknya setelah dilihat-lihat, kamu ini juga ya Ndra, apa namanya, presensi digitalnya banyak dan dibilang darling juga enggak. Dibilang darling juga enggak, benar. Bukan apa sosial media darling lah. Bukan darling lah. Bukan darling. Bukan darling. Kalau Regen tuh darling tuh. Darling dia, disukai dia sama media. Ndra. Iya. Iya. Ah. Iya, masalah ada orang yang tiba-tiba nyenggol dia itu kan di dia menunggangi itu dengan cara yang lucu gitu loh. Oke. Kalau ada yang tiba-tiba dalam tanda kutip ngejelekin atau apa, dia write itu sebagai sesuatu yang lucu. Kau mah enggak. Iya, mungkin enggak. Bukan darling. Terus tadi masalah presensi Digitalnya itu misal nih, oke. konten ada videomu yang sama siapa namanya, Regen, pelukan setelah kamu jadi headliner, Oke. viral. Oke. Ya kan? Konten apa lagi ini nama Regen viral lagi gitu loh. Jadi presensi digitalnya tuh ada terus ini orang nih Tapi gitu. bukan media darling. Tapi bukan darling, bukan tapi darling. Iya. ada terus gitu. Tapi ya mungkin apa ya? Yang pertama, sekarang gue pengen bergeser nih secara Iya. konten, Heeh. ya kan? Jadi mungkin itu yang jadi bikin apa ya? Nge-push gue untuk terus berkreasi, Iya. berkonten gitu. Ya seenggaknya ada lah di permukaan. Iya. Itu. Bosan tahu orang masuk presensi digital itu kan butuh sama yang namanya konsistensi. Betul. Konsistensi itu kita tahu tidak hanya secara angka dan rutinitas, Betul. tapi secara personal dan topik pembahasan. Betul. Nah itu yang kadang-kadang mungkin dalam aku ya terutama ya, kadang-kadang pengen K-pop bosen kali ya, bola gitu, bola bosen kali ya, musik gitu. Ya kadang-kadang ada begitu-begitunya. Nah Oke. itu yang menurutku konsisten, nggak hanya cuman soal angka dan ini, tapi Betul. topik pembahasan yang bisa di situ-situ terus tuh susah loh itu. Betul. Tapi kan lu dengan konten si apa ya? Sore di Kota Orang itu kan termasuk konsisten kan. Sampai sekarang sampai tahun 2026 ini udah berapa tahun? Udah sekitar 7 tahun. Dari mulainya pertama itu 2019. Pas Covid. Enggak, belum Covid. Oh, belum Covid itu belum ya? Covid. Jadi itu pas transisi lagi
banyak-banyak nganggurnya lah itulah. Jadi dari film yang dulu kayak apa gitu Iya, kan, iya, terus iya, 2019 tiba-tiba filmnya boom semua. Menurun. Ya secepat itu industri kita ini. Memang karena apa ya? Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Dan Betul. kayaknya sekarang kalau misalnya ngomongin film, dulu mungkin tahun segitu lu tuh. Iya, sama Rispo. Rispo pasti ada aku pasti ada Rispo udah. Tapi kayaknya buat gue sih lu sih. Iya ya. Iya, Tapi lebih Rispo kalau Rispo lebih relatif tidak lebih banyak scene-nya gitu mungkin iya. Oke. Tapi secara film, judul, lu sama Rispo banyakan mana? Kayak sama deh. Sama ya? Kayaknya sama. Orang Jogja lagi. Sekarang juga si Benny. Iya, Benny. Iya kan? Benny Yono Dana udah itu. Sekarang ya? Iya. Benny Yono Dana udah itu tiga itulah. Iya. Kuncian tuh Benny Yono Dana udah. Di film-film 2025-2026 sih kayaknya nih. 3 orang itu. Tapi sekarang si Benny udah jadi pemeran utama. Iya. Nah itu juga tuh Cyril. Kan si Hifzi kan sempat kesel tuh sama si Benny. Karena kayak males orangnya. Iya. Misalnya lagi open mic, terus nggak mau open mic, terus nggak mau nge-MC atau apalah, kayak udahlah males. Kerja anjing gitu. tapi nggak mau kerja, tapi nggak mau ngelakuin sesuatu gitu. Tapi pada akhirnya rezekinya bagus. Tapi kan rezeki bagus hanya dilihat sekarang. Nggak dilihat bagaimana dia ngekos di Mampang zaman dulu. Iya, tapi kan ada istilah kerja keras pasti ada hasilnya. Iya. Kalau misalnya dengan kekesalannya si Hifzi melihat si Benny, kayaknya si Benny, karena gue juga tahu Benny kan, orangnya kan malas-malasan tuh dia tuh, ya kan. Tapi rezekinya begitu bagus, begitu mulus. Apakah itu karena apa ya? Orang terzolimi rezekinya? Enggak, ya itu nunggu breaknya aja menurut Kundra. Oke. Nunggu breaknya aja, menunggu breaknya ketika dapat tag gitu di ketika algoritma lagi berpihak ke dia, udah. Iya. Atau darlingnya film lagi di dia, udah gitu aja. Semua produser juga akan melihatnya sebagai pakai Benny aja dia lucu, pakai Benny aja dia mau promo, pakai Benny aja ini. Ada loh beberapa ya yang aku tahu ya, ada loh beberapa yang terlibat di industri perfilman tuh malas pakai jasa aktor ini karena dia malas promo. Oh. Ada. Ya, pernah waktu itu promo tapi para pemainnya ini yang relatif tidak secara digital kan mereka juga berbeda sama aktor dan aktris kan. Oke. Maksudnya aktor dan aktris ini tidak terlalu musingin bagaimana persona mereka di sosial media. Oke. Tapi ada beberapa aktor yang mereka ini concern banget sama persona mereka di sosial media gitu. Iya. Nah itu tuh ada waktu itu ya disindir lah waktu itu karena Instagram gua kan kayak gitu kan. Terus kayak di grup tuh kayak sekelas ini aja mau posting gitu. Wow. Itu juga salah satu indikator untuk dalam tanda kutip dipakai lagi sama beberapa PH. Iya. Intinya kalau nggak ngeyelan mah di industri kepakai terus lah ya. Iya. Kalau ngeyelannya ya adalah selentingan attitude-nya jelek. Tapi di mana-mana sih kayak gitu sih Lah ya. ya makanya. Tapi ya kita juga nggak bisa menyenangkan semua orang sih. Betul. Betul. Kenapa lu sekarang fokusnya ke apa ya, penyiar? Kenapa nggak ambil film lagi? Apakah ada tawaran tapi lu nggak mau ambil atau emang nggak ada tawaran sama sekali? Ada tawaran, cuman kayaknya terakhir aku main film itu di tahun 2024. Ya 2024 atau 2025 gitu. Film apa? Ya itu Ambiar Makbiar yang sama Happy Asmara dan Gilga. Itu Sama terakhir. Dodit bukan? Hah? Sama Dodit enggak? Enggak. Pokoknya Ambiar Makbiar itulah. Oke. Nah itu tuh terakhir aku syuting film gitu. Nah setelah itu tuh aku mikir bahwa kayaknya abis itu tuh rutinitasku cukup membuat jenuh dan menguras tabungan, Dra. Rutinitas apa? Hidup di Jakarta. Oke. Dengan rutinitas yang kayak ya gitu-gitu aja, cari sarapan segala macam gitu-gitu, berdua sama istri gitu. Lama-lama terkuras juga tabungan gitu. Nah mikirnya adalah waktu itu bisa tuh aku sebulan ada film atau ada event tapi bisa aja 3 bulan nggak ngapa-ngapain gitu. Oh. Nah itu akhirnya memikirkan sustainability itu gitu. Sustainability di luar misalnya jadwal film ini buat apa lagi ya jadwal gue ya? Iya. Sementara di digital juga nggak terlalu yang bikin gimana kan aku. Bosenan aku orangnya. Ini bosenan ketemu digital yang selalu kayak
cepat banget Oke, gitu loh. ha. Trennya tuh cepat banget Betul, gitu. betul. Bisa jadi hari ini relevan, besok udah enggak. Betul. Hari ini enggak relevan, besoknya jadi relevan gitu. Oke. Nah, itu kadang-kadang yang bikin aku kayak melakukan kegiatan yang sifatnya konten digital tuh angin-anginan. Belum ketemu duitnya kali. Memang. Iya. Tapi kalau misalnya mau ketemu duitnya kan emang harus ada konsistensi. Nah, itu dulu, konsistensi itu iya yang kan? nggak betah. Oh. Kadang-kadang ya. Iya. Makanya mikir. Dulu sempat mikir untuk kerja kantoran. Masa? Iya. Setelah semua ini? Setelah semua ini tuh. After all this After thing? all this time, Oke. itu sempat mikir untuk kerja kantoran. Kerja kantoran yang kayak jadi tim kreatif ya siapa kayak jadi produsernya podcast mana kayak gitu-gitu kan. Ya tertarik lah untuk mencoba hal-hal baru gitu. Waktu itu sih aku ngelihatnya Gilbas kan sempat jadi tim kreatifnya Om Ded Iya, ya kan. CTD iya. Iya, terus siapa gitu ternyata ada beberapa peluang yang nggak melulu hanya di film, nggak melulu hanya di stand up gitu. Sekarang lebih banyak peluang-peluang yang bisa diisi oleh seorang yang minimal tahu tentang stand up Dunia comedy kreatif, gitu. iya. Iya, Oke. tentang dunia kreatif gitu. Tapi sebagai stand up comedian juga gua nggak tahu ya. Sekarang apakah lu masih punya consideration ngerasa diri lu adalah stand up comedian? Wah, malu aku sebenarnya. Malu aku. Terakhir stand up jujur. Bum. Terakhir stand up di atas panggung. Bukan MC ya? Iya, bukan stand up. Stand up. Font akhir tahun ya? Itu font akhir tahun. Iya, font akhir tahun. Kapan? Yang phone akhir tahun kapan? Kemarin. Oh, lu stand up itu? Tapi sebenarnya tadinya itu aku ngeset itu materi baru. Tadinya ya. Oke. Tadinya tuh aku ngeset itu materi baru. Aku punya beberapa materi tentang bagaimana kehidupan setelah pernikahan lah ya. Oke. Aku punya itu bla 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 bla. Udah aku kompetin sama Wawan Cikuk waktu itu tengah malam sebelum font akhir tahun. Sebelum aku Ndra Mukti anjing lucu banget. Wow. Ya, gila itu. Oh, tahu gue tuh yang materinya Yang tentang itu, makan ya? Makan. Iya. Mau makan di rumah aja. Iya. Aku di belakang anjing nggak mungkin aku bisa ini. Ini nih nggak mungkin ada. Nggak mungkin bisa dilawan Nggak nih. mungkin bisa dilawan ini. Kalau materi baru. Kalau materi baru nggak mungkin bisa dilawan. Mati ini pasti. Akhirnya nggak jadi deh. Udah jalan tuh udah materi lama aja. Bukan materi lama sih sebenarnya. Beberapa materi yang sering aku pakai buat nge-MC bahkan. Oh. Bukan sebuah kegelisahan. Iya. Materi-materi call out nge-MC aja udah. Materi-materi yang seenggaknya bikin gak panik lah atau Iya, apa gitu ya. Nama-nama produk lucu, kucu tahu gitu. Itu keluar semua itu udah. Iya. Minang Maning udah keluar itu udah. Nama-nama komik lucu helikopter Iya, keluar iya, itu udah. iya, Dah iya, yang iya. penting ketawa aja ya Iya, gitu iya, akhirnya. iya, Itu iya. yang sebenarnya ada ego untuk pengen materi baru lah ini kan. Jangan cari mati deh gitu. Tapi kayaknya emang setelah beberapa tahun ini dengan kesibukan lu film, terus jadi penyiar, podcast atau apa segala macem, ke stand upan di diri lu tuh luntur. Iya sih. Iya kan? Iya benar. Tapi kayaknya lu juga nggak bisa, gua nggak tahu ya. Apakah masih layak setelah berapa tahun si komik ini layak disebut stand up comedian gitu? Ini nggak tahu alibi atau ini cari-cari alasannya, tapi satu yang mungkin kemudian tidak nge-push aku adalah mungkin karena aku ini tidak merasa lahir dari tidak merasa besar dari stand up. Masuk industri ini tidak dari kompetisi, tidak dari reputasi sebagai juara lomba stand up atau apa gitu. Tapi dari film. Jadi maksudku aku juga tidak punya reputasi untuk dipertaruhkan jadinya. Make sense. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau ada orang bilang aku nggak lucu ya udah nggak apa-apa. Kok jarang stand up? Ya emang dari dulu juga jarang. Benar. Apalagi kesombongan lu dulu kan di Wikipedia kan lu aktor tulisannya. Iya benar. Komedian kan dulu. Itu materi tuh. Iya, tahu gue itu. Sekarang malu kayak. Tapi emang nggak ada ke stand upan lu ya? Sebenarnya masih ada kan sebenarnya pengennya itu tahun ini itu pengen bikin satu gelaran kecil lah gitu, satu gelaran kecil stand up lah gitu. Masa sih? Ada pengen bulan September pengen pengen kan September itu ini tahun 2026
aku pertama kali syuting film Cek Toko Sebelah itu 2016. Jadi ini Oke. adalah 10 tahun aku masuk Perayaan, industri. oke. Iya, aku pengen nanti aku bahkan udah nyiapin judulnya. Hal ini terjadi setelah Cek Toko Sebelah. Hal ini terjadi Setelah Cek Toko Toko Sebelah. Panjang kan? Panjang. Jarang Panjang. ada orang stand up pakai judul panjang. Betul, betul, Tapi ini betul, aku mau pakai judul panjang. Hal ini terjadi setelah Cek Toko Sebelah. Oke. Ya udah terlalu eksplisit itu Iya. si judul itu. Iya. Tapi emang kenapa? Maksudnya itu kan kepengenan kan? Apa yang udah lu lakukan untuk ke situ? Apakah cuma sekedar kepengenan doang? Kepengenan iya, tapi salah satunya ya ternyata approach-nya mungkin pertama pengennya ya ngenalin lewat kita cicil dulu nih gitu. Cicilnya adalah pengen bikin seolah-olah pengen bikin beberapa gelaran kecil lah sebelum nanti akan Ke show itu? Iya, ke show. Hal ini terjadi setelah Cek Toko Sebelah itu. Agak panjang ya. Agak panjang memang. Nanti deh pikirin lagi deh ya. Apa hal kecil yang untuk menuju ke situ? Open mic spesial? Enggak, tapi agak melenceng aja dari pameran foto aja aku. Oh. Pameran foto. Nah, nanti pameran foto ini yang akan menjadi semacam Benchmark. Iya, semacam benchmark. Oh, gini ya ternyata. Tadinya tuh pengennya itu stand up sekaligus ada pameran foto. Oke, oke. Tapi memang pameran foto memang kayak cuman ya elah cuma tinggal ngeprint doang. Wah, enggak ternyata, Bro. Enggak ternyata. Kita harus lihat temanya seperti apa, mau bikin tema yang seperti apa, terus apa objektif yang pengen dicapai, apa aimingnya tuh seperti apa, apakah pengen mendatangkan uang, apakah pengen hadir dan memperkenalkan diri bahwa Yusril yang sekarang itu juga Yusril yang juga punya ketertarikan di bidang fotografi gitu loh. Nah, itu dia tuh Sril. Daripada sebagai seorang stand up comedian, menurut gua lebih kental lu sebagai seorang fotografer. Sekarang ya. Dari apa yang lu bangun, apalagi 7 tahun tadi sore di kota orang itu kan. Kayaknya itu lebih kental. Nah, iya banyak juga yang follow dari situ, Ndra. Ya, Justru kan? banyak follow karena fotonya gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga gitu. Justru yang sekarang menurutku aneh adalah ketika orang follow karena mungkin dari konten komedi gitu. Dari mana? Aku follow dari Lapor Pak. Kayak aneh deh kayaknya gitu. Lapor Tapi Pak kalau juga dari Mandan Kendir mah masih aman-aman ada. aja. Tapi kan banyak. Mandan Kendir itu kan nggak membuat circle baru malah menurutku. Oh, circle yang lama ya udah dipertahankan Iya, begitu aja ya? dipertahankan aja circle-circle-nya ya situ-situ aja gitu. Iya, Anak-anak iya. stand up aja gitu. Iya. Kalau nggak membuat sesuatu yang baru kecuali misal kayak Awe Pican. Ya mungkin beberapa teman kantornya Pican akhirnya follow Awe gitu. Iya, Kan iya, ada iya. kan kalau Ada, kayak ada. gitu. Nah, ini Nge-growth. kalau dari podcast kan itu aja gitu. Bona, Wira, Dana, aku. Iya, gitu. iya, Ya iya. Jateng DIY aja gitu. Nah, ini tuh yang follow karena foto ini ya justru malah unik gitu. Uniknya ya mungkin dari mereka aku menghadirkan sesuatu yang baru gitu, atau apa yang mereka cari punya taste yang sama aku gitu, Ndra. Seru banget sih, maksudnya dari semua stand up comedian yang ada di Indonesia, kayaknya yang patch-nya paling estetik sih lu sih. Gue berani bilang ya, nomor 1 tuh lu. Siapa lagi ya? Oh enggak nih. Kamu kan sempat foto-foto. Sempat foto-foto itu juga. Gua nggak konsisten hitungannya. Emang suka foto aja gitu. Cuma untuk masalah kayak taste atau apa, menurut gue lu lebih oke. Nih, ini personal sih. Kayak gue nggak tahu lu butuh masukan ini atau enggak, tapi kadang gregetan pengen ngasih tahu. Apa? Foto lu bagus. Tapi kurang ada ceritanya. Nah itu sih gitu. Kayak misalnya entah di caption atau apa. Jadi ada background alasan kenapa you take that picture gitu. Mungkin itu kali. Nah, atau ada alasan tertentu kenapa lu bikin kayak gitu? Enggak. Sebenarnya kalau misalnya foto itu bercerita atau enggak, menurutku itu lebih ke interpretasi masing-masing. Tapi menurutku fotoku ini cukup punya menghadirkan vibe lah. Betul. Menghadirkan vibe. Satu Betul. vibe-nya adalah mungkin dari orang-orang juga yang merasakan ada loneliness, Betul. ada busy, Betul. ada human interest segala macam gitu-gitu tuh akhirnya membentuk itu. Nah, aku merasa bahwa semua foto itu semua orang sekarang bisa bikin foto bagus. Betul. Dengan device, dengan apa segala macam, kecanggihan kamera, kecanggihan AI zaman sekarang ya. Tapi yang mereka nggak punya, yang lu punya tuh
taste. Iya. Gitu. Tapi ya itu dia bahwa bener katamu Ndra, semua foto punya semua orang bisa foto bagus tapi mungkin tidak semua foto bagus itu bercerita. Betul. Berceritanya tuh kadang-kadang kita hanya banyak yang bilang bahwa fotoku ini foto-foto, ada yang ngapain foto cuman tiang listrik doang gitu. Iya. Ya sebenarnya itu sih, itu yang dicari adalah minimalisnya. Oh, iya. Minimalisnya, tapi kalau misalnya sore di kota orang atau kesibukan segala macam, yang pengen aku potret di situ bahwa sore di kota orang itu adalah kegiatan orang di sore hari di tanah rantau gitu. Itu campaign yang menurut gua salah satu yang terbaik yang pernah ada sih. Apa Sore itu? di kota orang itu. Oh, Itu kan iya. secara nggak langsung kan campaign lu kan. Movement untuk kegiatan orang para perantau sore di kota orang ketika lu merantau itu kayak gimana gitu. Iya. Dan itu udah berjalan 7 tahun. Wah sih. itu di awal-awal itu setiap sore itu hampir mendapatkan 46 mention, 40 tag gitu. Dan itu macam-macam, ada yang meja kerja, Iya, ada yang iya. stasiun, Iya. ada yang suasana kantor. Dan semuanya estetik semua kan? enggak semuanya sih. Oh, enggak semuanya. Tapi Mereka mencoba. iya, mereka mencoba, tapi maksudku gini. Foto itu sekarang bisa kamu hasilkan dari mana aja gitu. Iya. Jangan lupakan masalah teknik, cari senangnya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya tolak ukurnya bahagia, itu likes, jumlah apa segala macam itu menjadi nggak relevan. Karena orang tuh harusnya yang nggak boleh lupa adalah joyful ketika nge-take fotonya itu. Iya. Joyful ketika motretnya itu. Beberapa bulan belakangan kan, enggak sih, ya beberapa tahun belakangan itu aku akhirnya beneran jadi fotografer ya. Beneran jadi fotografer yang artinya mendapatkan upah dari Iya, hasil fotografiku. secara profesional. Iya, as a profesional gitu. Nah, disitulah aku ternyata baru belajar ternyata, wah, nggak boleh sembarangan ya kalau foto produk gitu. Nggak boleh kita melakukan cropping dan membuat si produk ini kepotong dikit gitu, Iya, untuk mendapatkan estetika yang kita mau gitu. Oke. Estetika yang Brand mau? Yang kita mau tapi brand nggak. Oke. Gitu. Brand merasa bahwa ketika dia meng-hire fotografer untuk foto produk, ya produknya mau gimana pun yang harus stand out tuh itu. Mikir outfit yang dipakai, mikir ini segala macam, gambar nggak boleh bintik. Terus cahaya yang nggak boleh, warna-warna yang nggak boleh terlalu dominan ke apa, karena itu nanti bisa mengubah warna produknya yang tadinya hijau bisa jadi hijau toska gitu. Itu yang baru kupelajari setelah menjadi fotografer, dan itu membuatku kayak sejenak melupakan bahwa wah, Udah gak bisa fun lagi. udah nggak ada fun-nya nih. Ah. Tapi aku inget kata Ariel Noah, dia bilang gini, waktu Peter Pan dulu zaman dia deal sama dulu kan ada satu provider XL itu kan approach dia kan, approach Peter Pan ini untuk jadi brand ambassador-nya. Beberapa personil bilang, sekarang band ini udah nggak fun lagi. Memang nggak ada yang pernah fun kalau udah jadi pekerjaan. Betul. Makanya kalau misalnya ada orang bilang pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Apapun yang dibayar sudah tidak ada yang menyenangkan. Betul. Kalaupun ada ya syukur, itu aku bahagia juga buatmu. Iya. Tapi itu pun perlu beberapa proses kan pastinya. Benar, untuk menyenangkan, karena yang bekerja nggak hanya kita ini bekerja untuk seseorang, untuk sebuah brand. Brand ini juga punya mau, kita juga punya idealisme. Betul. Nah ini yang Harus dipertemukan dengan itu kompromi. di sini. Iya, Iya. harus kompromi dan mungkin akan menghilangkan sedikit joyfulnya yang ada di situ. Ibaratnya kalau lu stand up di ini kali ya, Sekarang lah di stand up di kementerian lah. Nah, di kementerian tuh kan ada rules-rulesnya Iya, atau apa. Ya udah nggak bisa fun. Iya. Tapi ada harga yang lu dapat juga kan dari situ kan. Betul. Tapi kalau misalnya disuruh pilih untuk profesional, kan ada beberapa tuh, ada yang fotografer produk, ada yang fotografer stage, ya kan? Ada yang mungkin untuk alam, yang dibayar di majalah atau apa. Company profile juga ada. Oke, company profile. Lu kalau misalnya dipilih untuk profesionalis sebagai seorang fotografer, lu milih kemana? Stage photo. Stage foto ya. Anjing Iya, itu iya, enak. iya, Aku pernah sekalinya moto orang terus nangis tuh, aku pernah. Moto Gigi aku, anjing aku tuh ngefan banget sama Gigi. Gigi siapa? Gitu ya. Ya maaf. Dari udah berapa menit? 25 baru ada komedinya. Baru ada titik tawa.
Nah, Oke. waktu itu Nagita Slavina tuh asik foto Gigi band maksudnya. Lanjut. Moto Gigi ulang tahun ke-30 mereka. Oke. Diminta sama Arman Maulana langsung. Sama Tim Gigi? Sama timnya gitu. Oke. Terus kayak wah, aku terus begitu aku dibawa terus bawa kamera gitu sambil wah keringetan dan segala macam, tapi aku throwback ketika zaman aku di mana susah payah waktu itu zaman kuliah menghadiri meet Konser. and greet Gigi. Oke. Oh, secara personal lu ngefans sama mereka? Ngefans banget aku, Oke. ngefans banget aku. Aku Oke. tuh dari zaman dari SD bahkan udah muterin lagu mereka gitu segala macam. Begitu ada kesempatan di mana aku bisa ketemu Ndra, itu kampusku ini di daerah UMY. UMY ini di Ring Road Barat, Oke. sebelah barat Jogja lah gitu. Meet and greet-nya itu waktu itu di daerah Seturan. Artinya masih ada sekitar setengah jam perjalanan lah. Oke. Nah, aku tahu meet and greet-nya ini 1:30 di kafe di Seturan. Oke. Aku jam 1:30 udah berangkat. Oke. Waktu itu nggak ada sosmed, nggak ada apa. Jadi infonya hanya lewat SMS. Oh. Sampai tempat, sampai lokasi aku jam 1 kayaknya. Jam 1:15 lah. Kok nggak ada apa-apa. Ternyata venue-nya dipindah. Oh, dan lu nggak tahu. Dan dimajuin dari jam 1. Oh. Anjay, nggak batal kecewa bro. Iya, Nggak iya, jadi iya, ketemu iya, iya. aku. Patah Wah, hati tuh. Patah hati Oke. itu. Setiap konser mereka di Jogja pasti aku nonton. Oke. Pasti. Aku bahkan dulu pernah manjat tembok di pesantren hanya demi nonton Gigi di ulang tahun Telkomsel waktu itu. Berarti emang segitunya ya? Segitunya. Pas di bawah motret mereka. Waduh, langsung terbaik itu anjing. Iya. Anjing, bahagia banget Gue aku. bisa ngerasain itu sih. Bahagia banget Iya, aku. iya. Wais. Aku langsung throwback, aduh nangis dikit aku. Iya. Wah 30 tahun aku yang motret mereka, anjay. Ini sekaligus untuk kayak apa ya, memvalidasi kalau misalnya kebahagiaan tertinggi adalah ketika kita nangis. Oh iya? Iya, paradoksnya kan kayak gitu kan. Kebahagiaan tertinggi adalah ketika kita nangis dan kesedihan terdalam adalah ketika kita tertawa gitu. Apalagi lu tadi kan bahagia banget kan Iya. apa yang nangis berarti itu Iya. adalah salah satu momen paling bahagia dalam hidup lu tuh. Iya. Ini ada satu paradoks lagi, ngomong-ngomong soal paradoks ya. Ada satu paradoks lagi yang waktu itu aku pernah baca di Twitter. Oke. Kita idealnya menikahi seseorang itu hanya untuk mempersiapkan untuk meninggalkannya. Ambilin kacamata dah. Iya. Ya kan? Iya. Kita memutuskan tinggal dan hidup sama seseorang itu untuk mempersiapkan bahwa satu hari mungkin aku atau dia yang meninggalkan kita. Ya, kita nggak usah bahas itu dulu ya. Itu nanti ngomong-ngomong soal paradoks ya. Iya. Kita kembali ke foto. tadi. Satu yang ini juga adalah ini Indra, apa namanya ketika aku waktu itu Pesta Pora. Pesta Pora. Iya Pesta Pora ya? Enkro. Pesta Pora jadi fotografer. Itu juga kan aku suka banget musik ya. Oke. Suka banget musik. Terus akhirnya motret orang-orang yang selama ini aku dengerin musiknya itu juga sebegitu menyenangkannya gitu. Walaupun capeknya gimana tuh enggak? Betul, Ya kan, betul, Pesta betul, Pora betul. itu kan gede. Betul. Dan kita udah Kamera berat. Kamera berat. Aku waktu itu bawa lensa 85 kalau nggak salah. Bukan lensa olahraga bukan. Bukan. Menit berapa ini? Menit berapa? Nggak denger dia. Nggak denger dia. Nah, berapa? 29. 9. Ada lagi. Ada lagi. Ada Menit 29 ada Oke. lucunya. Ada bawa lensa. Bawa 29. lensa berat lah. Berat waktu itu. 85, 2470 sama berapa lagi ya yang tele aku nggak bawa banyak lah. Nah itu berat dan udah keringetan segala macam. Tapi ya terbayar menyenangkannya lah gitu. Gue bisa membayangkan ketika foto-foto itu ada di folder lu, lu pasti ngeliat satu-satu terus ngerasa anjing. Anjay, Ya kan? anjay. Gue tahu itu. Anjay. Karena gue juga mengalami hal yang sama. Aku kayak menang habis ngegolin mana. Bener. Apalagi kalau kalau pemain bola abis ngegolin tuh kayak ada highlightsnya dia Iya, ngeliat dia anjing. anjay, keren banget ya gue nih. anjay, Nah, itu tuh. anjay, Itu kebahagiaan kecil kayak gitu tuh. Iya, apalagi pas di momen festivalis apa Melancholic Beach gitu. Lupa aku. Antara dua band itulah. Itu kayak momennya tuh di situ
itu kan band Jogja. Heeh. Dan yang nonton di situ mostly orang-orang Jogja, anak-anak Jogja. Pas di Pespor. Pas di Pespor. Oh, oke. Jadi ketika aku masuk itu, woi awas Mas Yusril. Oh, Anjay. Udah kayak ketemu sama orang-orang yang dulu kita pernah ketemu bareng gitu. Iya. Anjay, itu seneng banget aku itu. Menyenangkan lah, satu pekerjaan menyenangkan tuh. Tapi stage photo. tapi lu udah pernah dibayar untuk itu berarti? Udah pernah Di Pespor, di Gigi itu. Udah pernah. Untuk hal yang kayak yang tadi foto produk, terus ada hal lain nggak yang pernah lu dibayar juga? Foto produk. Kayak foto model gitu misalnya. Sama JD ya? Sempet ya? Jadi kan produk intinya tuh. Oh iya, jadi Produk tapi dia nggak mau yang. Nah, satu hal yang mungkin perlu disyukuri adalah ketika kita ketemu klien. So far ini aku ketemu klien yang ternyata memang udah tahu tesku, udah tahu gayaku tuh seperti apa. Jadi ketika ketemu juga mereka tidak terlalu banyak yang mengkoreksi gitu, Ndra, gitu. Paling ya aku sendiri yang mungkin gatel gitu. Ternyata setelah foto ini beberapa angle nggak fokus, beberapa beberapa frame ternyata blur lah gitu. Iya. Blur dan banyak bintiknya, banyak noise-nya gitu. Aku yang aduh gitu, banyak nyeselnya lah gitu. Ada geregetan. Iya, ada grainy ya, memang grainy emang bagus, cuma maksudku kalau di produk juga nggak bagus-bagus banget lah gitu. Tergantung fotonya sih kalau grainy mah. Iya, tergantung konsepnya lah. Iya, tergantung konsep. Tergantung konsep fotonya gitu. Berarti selama ini job-job lu sebagai fotografer itu datang dari orang yang emang tahu lu sebagai fotografer? Iya. Dari teman biasanya ya? Dari teman dan dari suggestion sih. Oh iya, Saran-saran dari teman siapa? lah. Menariknya tuh kadang-kadang ketemu orang yang nonton dan tahu aku sebagai stand up komedian gitu. Oke. Nah, itu malah justru membuat mereka lebih rileks. Oh, karena mereka tahu lu adalah orang yang menyenangkan ya secara personal. Oke. Jadi sambil bercanda gitu kan kadang-kadang kalau di JD ya, mostly kan bukan model nih. Iya. Nah, karena mereka bukan model, mereka kadang-kadang kagok untuk bergaya, untuk action itu seperti apa gitu. Iya. Memang sifatnya dari JD ini pengennya ya udah apa yang mereka lakukan sehari-hari foto aja gitu. Foto aja, tapi ini ya sambil belajar ya. Ini bukan satu-satunya metode yang pernah aku temukan, enggak. Aku juga belajar dari banyak fotografer lain gitu. Kalau caranya si Govinda Rumi itu katanya dia kalau misalnya foto prewed itu ini ruangannya nih. Misal taruhlah ini perpustakaan. Nah, oke, di perpustakaan kalian nanti akan gini. Ini adalah perpustakaan yang mungkin menjadi tempat kalian bertemu. Kalian make a scene di sini. Nanti dia yang akan cari angle-nya. Anjay. Dikasih story dulu. Jadi ininya pasangan ini yang sedang melakukan prewed ini, dia tahu harus ngapain. Oke. Ketawa-ketawa segala macam. Nah, kalau aku membuat scene seperti itu, tapi karena sifatnya bukan couple, jadi aku yang akan menjadi lawan bicaranya. Oh kayak gini tuh, ini ya Pak, cekrek gitu. Iya. Hahaha, Iya. Itu aja. Nilai plus sih menurut gua itu. Bisa menghibur ininya Betul, modelnya gitu. Apalagi kalau misalnya ya sambil ngelawak atau apa, mereka ketawa kalau konsepnya lebih fun, cheerful gitu. Iya. Pas banget sih lu di situ. Iya, apalagi kalau misalnya paling seneng tuh aku waktu itu motret om ini, siapa namanya? Double P itu sebenarnya. Oh iya. Paul Palele. Iya. Paul Palele. Nah itu seneng banget aku. Karena dia kayak tahu angle dari mana gitu loh. Jadi ketika, itu yang menyenangkan. Jadi ketika ambil nasi itu dia nggak nutup mukanya gini, Indra. Kamera dari sini dia ambil nasinya gini. Oke, biar nggak overlap ya. Dia ngerti ya. Iya. Jadi ketika ngobrol dan ketawa pun dia ngadep kamera, gini. Iya. Walaupun lawan bicaranya ini ada di depan dia ya, tapi kayak udah ngerti itu, udah colongan-colongan kayak gitu. Betul. Itu enak. Masalahnya kan nggak semuanya seperti itu ya. Ada beberapa yang harus di guide. Ada ini harus ngapain nih? Ini aja Kak, ceritanya kakak lagi gini. Oke, nanti aku yang akan ambil angle-nya dari mana. Oke. Sebelum ke pertanyaan yang gue penasaran juga, ini gue mau nanya. Ini kan lu udah di fotografi nih hitungannya. Lu pernah belajar buku-buku untuk masalah tekniknya atau enggak? Untuk kayak memperdalam atau apa? Atau semuanya lu serahin di taste, di mungkin teknik-teknik dasar aja? Iya, teknik dasar memang ada pasti, Indra. Ada ya minimal tahu segitiga exposure tuh pasti banget lah ya. Iya.
Cuman selebihnya ya referensi aja. Referensi, praktek, praktek. Karena mungkin itu akan menjadi cara paling otodidak dan cara paling apa sih kalau keras itu apa namanya? Bukan otodidak sih. Ya itulah cara paling sporadis lah intinya itu. Cara paling sporadis tapi paling efektif menurutku. Banyakin referensi, praktek gitu. Karena yang membuat seseorang punya tes bagus itu ya bagaimana cara dia mendapatkan informasi yang bagus juga. Ya kan? Betul. Dulu ini unpopular opinion. Menurutku Ahmad Dhani itu tidak jenius. Oke. Dia cuma punya lebih banyak referensi musik daripada kita. Daripada teman-temannya pada saat itu. Iya kan. Dia punya akses yang lebih banyak untuk menggapai musik dari berbagai genre. Iya. Iya. Dia punya akses untuk itu. Tapi pada akhirnya dengan kekayaan itu kan yang membuat muscle memorinya ada nih tertanam di pikiran gitu. Benar. Jadi dia lebih kaya informasinya ketimbang dulu nggak kayak sekarang. Sekarang kita lihat bahwa musik tuh ya bisa didengerin lewat digital streaming gitu. Dulu kan enggak, kita harus beli kasetnya. Betul. Beli kasetnya pun belum tentu kita punya aksesnya. Betul. Ya kan? Betul. Makanya kadang-kadang ada band yang populer banget di satu kota, tapi di kota lain enggak. Misal kayak dulu waktu aku di Jogja, enggak terlalu banyak referensi band-band kayak Britpop segala macam. Yang aku tahu ya, yang aku tahu ya Sum 41, Linkin Park, Blink, Limp Bizkit, POD segala macam itu yang aku tahu. Tapi kan arus informasi kan enggak kayak sekarang yang terus banget gitu. Jadi menurutku ya Ahmad Dhani itu banyak referensi aja. Make sense sih. Di usianya ya, di teman-teman sekitarnya dan pada tahun itu ya gitu. Jadi menurutku banyakin aja referensi. Kita udah punya jendela seluas ini di internet gitu. Betul. Amati, tiru, modifikasi. Itu iya, tapi nggak akan plek ketiplek iya. Karena apa yang ada di dalam foto itu tentu tidak akan pernah terjadi lagi meskipun di tempat yang sama. Iya. Karena efek cahaya yang mungkin akan beda, jam di mana matahari masuk itu pasti akan beda. Kelembaban udara yang mempengaruhi cahaya itu juga udah beda lagi gitu. Betul. Teknik yang dipakai setiap fotografer untuk motret itu juga beda lagi gitu. Apa momen pertama kali lu jatuh cinta pada fotografi? Momen, lupa. Kalau jatuh cintanya tuh lupa. Tapi yang jelas dulu banget itu Om dan Pak Deku ini adalah orang yang cukup suka foto. Oke. Dulu aku lihat kamera analog, tapi aku nggak pernah belajar. Gitu. Tapi aku cukup sering lah melihat itu gitu. Cukup familiar. Familiar dan aku suka foto-foto keluarga yang udah menguning, yang udah lengket sama plastik albumnya itu. Itu aku cukup seneng gitu melihat-lihat kayak gitu tuh seneng gitu. Kirain kayak lu ngelihat majalah apa terus pada akhirnya keren ya kalau bisa foto-foto gitu. Oh enggak secara langsung, tapi majalah-majalah itu dulu kan satu-satunya hiburan di pesantren itu adalah baca majalah. Betul. Tapi dari majalah itu aku tahu soal layouting sebenarnya. Oke. Layouting tuh gimana menempatkan teks dan ini jadi punya style sendiri-sendiri gitu. Dari kiri ke kanan gitu-gitu style ya. Majalah, style magazine, style web browser itu beda-beda gitu. Nah itu aku lihat tuh dari majalah gitu. Dan aku dulu seneng banget gimana fotografernya Hai gitu. Aku lupa namanya siapa ya. Fotografer Hai, fotografer Rolling Stone dulu aku sering baca dan sering lihat layoutingnya tuh bagus banget. Iya. Dari situ sih. Berarti lebih ke model ya kalau lu ya sebenarnya jatuh cintanya gitu. Tadi yang lu bilang foto keluarga, terus dari Hai atau apa. Kalau gue tuh dulu lebih ke human interest sih sebenarnya. Oh, human interest ya? Iya kan intinya tuh kayak memotret momentum kan. Iya. Gue lebih suka kalau foto-foto tuh karena tetangga gue cukup tajir ya waktu dulu ya. Tetangga gue tuh sampai langganan koran Kompas dulu. Nah, koran Kompas dulu itu sering ada kayak foto-foto terbaik minggu inilah. Itu dikirim sama orang random. Iya. Anjay. Serius. Makanya gue anjing bagus ya foto-foto kayak gini ya gitu. Bagus. Misalnya kayak foto orang karapan sapi atau itu dilombain. Anjing. Gue gak tahu dilombain atau mereka ngirim ke Kompas gitu. Dan itu ada 3 terbaik lah. Nah gue ngeliat kayak gitu Sril. Makanya gue jatuh cinta sama foto dari situ ceritanya gitu. Terus muscle memory lah ya. Muscle memory. Nempel di kepala gitu. Nempel di ingatan untuk
kayaknya keren nih kalau misalnya foto-foto. Dan dari situ waktu SMP salah satu tim dokumentasinya tuh gua buat teman-teman. Ini tim dokumentasi sendiri aja karena gue tahu kalau misalnya kita foto atau apa, ini suatu saat akan jadi kenangan nih untuk kedepannya nih gitu. Dari situ tuh gue jatuh cinta sama foto. Iya, dan menurutku setelah beberapa tahun menggeluti foto dia baru tahu kalau foto satu frame itu, satu foto ini adalah alat penghenti waktu paling Betul. ini ya buat manusia gitu. Betul. Karena satu momen ini nggak akan pernah bisa diulang. Betul. Dan tidak akan pernah terulang. Tidak akan pernah terulang. Jadi Iya, emang. ini adalah mesin untuk menghentikan waktu, mesin waktu paling cerdas lah gitu. Paling konkret. Aku ada satu foto waktu aku di Kota Tua Semarang, Dra. Nah, foto ini satu momen yang bisa dibilang one perfect shot menurutku ya. Aku bisa bilang itu one perfect shot karena setelah aku foto ini beberapa bulan kemudian temboknya udah dirobohin. Padahal ini adalah one perfect shot. Oke. Menurutku mana ya? Sebentar ya. Oke. Kota Tua Semarang. Kota Tua Semarang. Tahun berapa? Tahun 2019 kayaknya. Waktu itu ada Udah lama ya berarti ya? Iya udah lama. 2019. 2019 mana ya? Dikit lagi nih. Bukan. Kita lihat burung dulu. Nah ini. Ini ada orang naik sepeda, di belakangnya itu ada lukisan orang lagi mau ngecat. Aku nunggu momen si pesepeda ini lewat. Iya. Tepat di bawahnya. Tepat di bawah tangganya. Tangganya, betul. Lukisan tangganya. Betul. Jadi seolah-olah si pesepeda ini bawa orang raksasa itu. Iya. Tapi setelah itu temboknya ditiban. Udah nggak ada lukisan. Udah nggak ada lukisan itu lagi. Wow. Ini yang aku waktu ini one perfect shot. One perfect shot ini. Jasa cat keliling. Si yang di Kompas yang tadi gue ceritain itu fotonya mirip-mirip kayak gini-gini Sril yang dikirimin tuh iya, kayak gitu, human interest, terus kayak nyari momen kayak gini atau apa perfect shot kayak gitu. Iya. Gitu. Biasanya orang nyari dari yang kalau misalnya ayam tuh ada orang kepala ayam terus ada baca koran. Iya, seolah-olah ayamnya baca koran gitu kan. Kayak gitu-gitu, Nah, kayak itu, gitu-gitu. iya. Tapi kalau itu kan lebih ke meme ya. Kalau ini lebih ke manusia dan alam aja. Kayak gitu, masalah waktu. Mikir komposisinya itu ya. Betul. Nah, sekarang lu berencana untuk melakukan eksibisi lah ya. Eksibisi pertamaku lah ini. Okay. Pameran foto sore di kota orang. Tanggal 27 Juni sampai 11 Juli 2026. Di mana? Di 7 Hari Kopi. Oke. Di Dharma Wangsa. Oh, Dharma Wangsa. Ya. Aksesnya gampang lah ya kalau di Dharma Wangsa. Kenapa Ya. lu pada akhirnya mau bikin ini? Secara tidak langsung, menurut gua ya, secara tidak langsung, ini adalah karya konkret pertama lu sebagai seorang seniman. Iya. Di samping lu nggak pernah bikin spesial, iya kan? Lu nggak pernah apa segala macam. Tapi justru di fotografi ini lu bikin konser dalam tanda kutip pertama kali. Iya. Kenapa? Apakah dengan Panji bilang kayak bikin aja dulu lalu bikin yang lebih baik gitu nyangkut atau ada trigger khusus yang enggak ada trigger yang this is moment. Lebih ke kayak udah pengen nih untuk melakukan sesuatu gitu. Ini mungkin agak personal ya. Cuma gue selalu menekankan ke teman-teman terdekat gue ya. Pede aja udah bikin sesuatu tuh gitu. Yeah. Ini kan setelah beberapa tahun ya. Berarti ada momen-momen lu ngerasa belum pede untuk bikin ini. Pasti teman-teman lu banyak yang coba bikin dong eksibisi gitu. Kenapa pada akhirnya lu pede? Nah, nggak ada alasan lain selain pede sih. Itu betul. Modalnya berani aja. Bener. Dulu. Apakah fotoku terbaik? Enggak juga. Banyak yang punya foto terbaik. Betul. Dulu aku pernah baca gini. Aku pernah baca satu tulisannya Ernest di blognya pada masa itu ya. Dia bilang bahwa mungkin aku tidak kritis Semi dan Panji dalam mengolah materi stand up komedi. Aku juga tidak lucu Radit gitu. Selucu bagaimana Raditya Dika menulis, sekonyol itu gitu. Dan aku juga tidak punya skill selengkap Rian Adriandi. Tapi aku punya tekad dari itu semua. Aku merasa aku punya tekad yang lebih dari mereka semua. Udah betul. Itu aja. Bener. Modal berani aja dulu gitu. Bener. Dan masalah jelek pasti jelek. Pasti jelek. Kata Panji kan gitu. Betul. Masalah jelek pasti jelek. Namanya karya pertama pasti jelek. Pasti berantakan. Pasti berantakan. Tapi bukan masalah jelek atau nggak jelek kan sebenarnya. Iya. Just do it gitu. Iya.
dan berani aja gitu. Berani, betul. Lu akan bangga sama diri lu sendiri sih pada Iya. akhirnya setelah ini kelar gitu ya. Iya. Itu Bismillah maksudnya. ya. Nggak, ternyata ya yang aku pikir bahwa pameran foto itu ya udah kurasi foto aja, apa yang foto menurutmu bagus ya udah itu yang dipamerkan. Ternyata tidak sesimpel itu. Maksudnya kita juga harus menyiapkan satu foto yang lengkap dengan ceritanya seperti apa. Betul. Apakah foto ini terus dinilai punya representasi yang sama dengan temanya. Oke. Makanya waktu itu kita kan sempat ngobrol sama Borneo, Borneo di Again. Kurasi foto itu sangat penting untuk melihat bahwa setiap seniman itu pasti punya blind spot. Pasti ada titik buta di mana dia tidak bisa menilai sendiri seninya. Oke. Kalau dia menilai sendiri akan seninya, makanya itu yang akhirnya jadinya bias. Oke. Jadinya terlalu kayaknya ini nggak masuk tema deh gitu. Ya. Tapi menurutku ini masuk kok temanya. Tapi menurut orang lain enggak. Oke. Mau gimana? Ya kan? Yang pada akhirnya kan soal ini foto akhirnya berbicara atau enggak. Ini foto bukan soal indah, bukan soal apa. Mungkin ada beberapa fotografer yang pengen banget terlihat kayak skillful dengan memainkan teknik-teknik. Ya bagiku sih enggak. Oke. Ya itu kan preferensi masing-masing. Betul. Subjektif aja gitu. Tapi bagiku ya foto yang bagus itu ya yang punya cerita, yang bisa dirangkai dengan cerita dan punya benang merah gitu. Oke. Ada berapa foto yang udah lu kurasi? Ada sekitar 60 foto. 60 foto. Semuanya kan pasti lu kasih judul tuh. Ada cerita, ada background story-nya nggak? Mungkin beberapa ada ya, Oke. beberapa ada. Tapi ada beberapa juga yang enggak dan aku menangkap bahwa momen ini tuh ada satu foto yang nanti nggak tahu akan aku kasih caption atau enggak, tapi saking sukanya aku sama foto ini, Oke, primadonanya lah ya, masterpiece lu nih. saking Oke. sukanya aku sama foto ini, aku sampai nggak pernah upload ini di sosmed. Oh, oke. Suka banget aku foto ini tuh suka banget. Iya. Ada satu, yang pertama itu yang lokasinya di Pasar Santa, yang kedua itu di Singapura. Oke. Di Singapura ini Dra, ceritanya ada kakek-kakek Oke. singletan doang. Oke. Sore-sore. Ini di ini apa tuh? Little Indian, bukan? Bukan, enggak semua kakek di Little India kan. Karena banyak perkampungan. Banyak. Ini. Ya, Oke. kakek-kakek tersebar di Singapura. Iya. Ini tiap tahun orang-orang Singapura ngeluarin kotak isinya kakek-kakek gitu kesebar. Adalah di Ada di perempatan di mana gitu. Nah ini kakek-kakek ini mau nyebrang naik sepeda gitu. Anjay, aku dari belakang kayak sepedanya kayak sepedamu yang itu. Oh, oke. Iya, Wah itu epic banget itu. Terus aku foto dari belakang. Wah bagus lagi nih. Itu. Nah, itu yang enggak lu upload. belum aku upload ini. Belum aku upload. Your Mona Lisa lah ya. Iya. Iya. Ada satu Mona Lisa lagi yang di Pasar Santa sih Mona Lisa Oh gitu. menurutku. Oh iya. Dan itu lu pajang. Ini obvious nggak tempatnya? Enggak. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Karena aku kasih inilah apa namanya bukan opacity, apa sih namanya vignette itu loh. Oke. Aku kasih vignette sehingga tempatnya enggak terlalu yang obvious banget lah. Tapi ini orang ketika lihat itu di pasar udah jelas di pasar. Inspirasinya dari ini tahu nggak? Yang itu apa namanya kios. Kios ada satu foto di Jepang seorang bapak-bapak jaga kios majalah gitu. Majalah bapak ini di tengahnya. Nah ini kayak majalah ini membuat frame untuk membingkai dia seolah-olah bapak-bapak itu. Dia adalah Mona Lisa dalam lukisan ini. Iya. Nah itu sama kayak itu. Bedanya ini di pasar. Jadi ada rencengan sampo, rencengan rinso segala macam. Ada bapak-bapak di situ. Keren. Yang aku foto gitu. Keren. Gue bisa membayangkan sih dengan Iya. tes lu, dengan apa yang selama ini udah lu ambil, terus dari cerita lu kebayang. Itu yang namanya ATM, amati tiru modifikasi. Betul. Aku terinspirasi dari foto penjaga kios ini, tapi aku mendapatkan momen di mana wah ada kakek-kakek ini nih. Iya. Pas cekrek gitu. Great artist still don't copy. Apa itu? Ya? Iya itu. Oh itu siapa namanya Austin siapa itu ya buku biru kecil itu Ndra. Wis Ini. Lu harus Real baca tuh. Artist Don't Starve. Nah. Wah ini yang direkomendasiin Radit nih. Betul. Ya kan? Betul. Pas gua ngobrol pas gua nonton podcast itu langsung gua cari tuh Real Artist Don't Starve. Nah, mungkin dengan Bahasa Inggris gila. Bahasa Inggris memang. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris oh. Setebel itu bahasa Inggris janji. Masa bahasa Inggris?
Ini foto dijual nggak? Kalau misalnya Ada di lelang. kita menilik dari Real Artists Don't Starve, berarti kan ada yang menghasilkan dari karya yang lo bikin kan? Oh dilelang berarti? Ada lelangnya gitu. Ada Cuma lelang. beberapa foto doang kan berarti? Cuma beberapa, nggak sampai 10 yang ku lelang. Oh oke. Kenapa yang lainnya nggak dijual juga? Nah, nggak tahu kalau nanti ada yang mau beli sih nggak apa-apa ya. Oh gitu. Karena sebenarnya beberapa tahun yang lalu, jauh sebelum aku punya rencana sama pameran ini, ada beberapa coffee shop yang pengen beli fotoku. Aku pikir ngapain orang aku cuman foto pun dari HP, dan aku tidak membuat ini menjadi keuangan gitu. Akhirnya aku kirim aja Ndra, tapi dia ngasih sih 300.000 waktu. Oh oke. Ya nggak apa-apa sih, foto Iya, iya. pertama, Iya, foto iya. pertama yang Iya, dibeli iya, sih. Pada akhirnya kenapa lu milih lelang aja deh? Apa karena itu foto saking bagusnya atau biar ada gimmick-gimmick aja jadi dilelang? Sebenarnya lebih ke, ini kan aku tidak kerja sendirian ya, aku sama teman-teman dari Sarekat Kerja itu membuat pameran foto Sore di Kota Orang ini. Nah, di mereka lah yang akhirnya mengolah kenapa nggak dilelang aja gitu. Betul. Kenapa coba dilelang aja? Dalam artian, dalam pikiranku yang ya taunya ya dari segi kreatifnya aja, menganggap bahwa emang sekarang ada ya yang mau beli foto. Mereka bilang Pikiran-pikiran kayak gitu. pikiran seniman kolot gitu lah Iya, ya. bro. Iya, taunya ya cuman bikin aja Iya, gitu. itu makanya gue seneng ketika lu udah bikin ini jadi eksibisi, jadi karya. Bener ya? Pas yang kemarin kita ngobrol di Again itu, keren nih orang udah bikin kayak gitu. Nah, mungkin saran gue adalah ketika ini udah berjalan atau mungkin nanti nextnya lu bikin lagi eksibisi lagi dengan tema yang berbeda, semua karya-karya itu lu bikin jadi buku, Sril. Iya, aku juga Iya kan? koleksi beberapa buku sih. Buku-buku fotografi kayak gitu kan. Meskipun mahal dan nggak laku ya. Mahal, betul. Nah, Kayak- aku kemarin itu gara-gara si teman-teman dari Sarekat Kerja ini emang ada yang mau beli foto. Ada tahu? ada. Aku. Enggak, dia bilang gitu. Aku tuh hobiku adalah ngoleksi foto-foto ini. Nah, cuman kamu kali. Kemarin aku ke USS. USS ini aku ketemu sama komunitas namanya Bersoreria. Oke. Bersoreria ini komunitas fotografi lah. Mereka punya buku segala macam. Nah, mereka ini jual postcard. Isinya kalau nggak salah waktu itu 5 foto apa 6 foto gitu. Ukuran postcard gitulah, 300.000. Oke. Ada loh yang beli Ndra. Ada. Kok ada yang beli? Ada. Kalau kata Panji, nggak ada barang yang nggak laku. Yang ada barang yang dipasarkan secara salah. Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono. Yang penting lu tahu marketnya di mana. Ya kalau misalnya lu jual di pinggir jalan yang kayak gimana itu, ya mungkin nggak ada yang beli. Tapi Ya, kalau ya. misalnya ketemu market yang tepat atau apa, ya pasti banyak laku gitu. Ya, mungkin ada ya orang-orang yang memang pengen koleksi postcard itu mungkin ada. Ada. Ya kan? Makanya lu kayaknya target berikutnya kalau misalnya emang mau hidup dari karya, keren. Asik. Jadikan Instagram lu etalase, entah lu kayak bikin website sendiri untuk beli jual foto, lu kan biasanya Ya. tuh kayak Getty Image gitu Ya, kan. ya. Itu kan Getty. kalau misalnya mau dibeli harus dibeli dulu kan kalau Ya. misalnya nggak mau ada si itunya. Mungkin kayak gitu kalau misalnya lu mau hidup dari karya, Sril. Ya pengennya sih seperti itu ya. Betul. Pengennya ternyata ini foto ini ternyata bisa menghasilkan gitu. Betul. Ini emang harus ke situ sih. Iya, menurut gua. dari JD Sport kan udah ternyata emang ada ya orang mau meng-hire aku gitu. Ada, iya masih siapa Libert kan? Kokris, iya. Kocel. Nah itu dia. Iya. Tanggal berapa si itu? 27 Juni 27 sampai Juni. 11 Juli. Nanti akan ada performan dari band juga sih. Ada band juga. Ada band juga. Siapa? Si Olski itu. Enggak, kejauhan kalau datengin mereka. gitu. Ada beberapa nama yang masih dalam proses inilah. Oke. Proses. Kan ini Negosiasi. kan sifatnya masih pertemanan karena ini Iya, tahu iya, sendiri fotografi kalau belum ada sponsornya ya. Aduh. Siapa tahu ada sponsornya dari Iya. sini gitu. Tolonglah ya. Ayo gitu. 27 Juni sampai 11 Juli 11 Juli Ya. di 7 Hari Kopi Dharma Wangsa. gratis itu acaranya? Gratis, acara gratis setiap minggu, setiap weekendnya nanti akan ada aktivasi entah ngobrol sama fotografer atau ada penampilan dari band. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Kalau misalnya di hari pertama ada 5 foto yang laku, apakah 5 foto ini diganti dengan foto yang lain atau ya udah biarin aja? Nah, auctionnya itu nanti akan di hari terakhir, di tanggal 11 Julinya. Auctionnya ya. Oh iya iya. Jadi iya, yang pertama ini hanya beberapa cuma display dulu lah ya. Iya, cuma display dulu. Eksibisi aja. Iya. Auksinya di tanggal 11 Juli. Tanggal 11 Juli.
Gitu. Kalau misalnya mau auction, startnya mulai dari berapa tuh? Belum tahu tuh. Oh, belum tahu. Nanti kita akan diskusikan. Per hari ini sih kita belum tahu ya. Oke. Per hari ini, per hari kita Startnya berapa? Start ini tuh belum kita diskusikan berapanya. Tapi yang jelas akan ada auction. Ya, aku juga banyak berharap bahwa mungkin ini kan banyak irisan yang akan datang pasti. Betul. Orang yang Gue pasti datang. Orang iya, kan kamu suka foto juga. Betul. Orang yang mungkin suka fotografi, orang yang mungkin pernah berkenalan dengan aku lewat stand up comedy, lewat film. Orang yang dulu pernah di Jogja kita bareng-bareng gitu. Mungkin akan ketemu di situ. Gitu. Jadi sekalian ini ajang eksibisi, sekalian juga ajang kumpul-kumpul reuni kolega-kolega semuanya lah ya. Ya. Siap. Terima kasih Yusril Farizah sudah datang ke bersama. Thank you. Dan semoga sukses acaranya. Kalau misalnya boleh tahu nggak satu foto yang kamu suka dari semua fotomu? Yang waktu gue di ini, waktu gue nanti ditampilin ya. Oh iya. Ntar gue kirim ya. Waktu gue di Arashiyama, Jepang. Jepang di Kyoto. Jadi ada 4 orang cewek pakai kimono. Jalan di jembatan, gue ngerasa itu anjir kayak The Beatles nih. Iya, gitu. Jadi mereka jalan beriringan. Iya, tahu. Di pinggir jembatan. Tahu. Berbaris, betul. Ya. Itu salah satu foto yang menurut gue, anjir keren gitu. Kalau lu? Aku foto lu sendiri yang yaitu Santa sih. Oh, Pasar Santa Santa itu. Yang lu upload. Cuma ada di eksibisi doang. Ini itu Pasar Santa itu. Itu tuh. Ya, Mona Lisa ku tuh itu. Mantap. Pasar Santa tuh. Nah, kalau misalnya mau tahu Mona Lisanya Yusril Farizah, silakan datang ke 7 Coffee. Ya, 7 hari. 7 hari Coffee. 7 hari Coffee Dharma Wangsa tanggal 27 Juni sampai 11 Juli 2026. Siap, mantap. Thank you, Indra. Terima kasih.